Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Mustaqim dengan NIM 221340002 dari kelas BKI 6A akan menyampaikan learning journal pertemuan keempat dalam mata kuliah Public Speaking yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, pada pertemuan keempat ini, tepatnya di hari Selasa, kita bersama teman-teman mendiskusikan kembali bagaimana tentang perkembangan public speaking. Nah, di dalam presentasi atau diskusi yang disampaikan oleh kelompok 2, mereka menjelaskan bagaimana tentang metode dan teknik dasar dalam public speaking. Namun, sebelum dimulai, biasanya Pak Adi itu hendaknya memanggil 3 orang untuk bercerita, storytelling, ataupun orasi dan sebagainya yang memang itu bisa melatih public speaking di depan kelas gitu. Bukan di depan kelas, maksudnya di depan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah selalu memberikan pemahaman bahwa public speaking itu selalu penting dimanapun kita berada, dan memang kemampuan berbicara depan umum itu selalu dibutuhkan oleh siapapun, terutama kami sebagai calon konselor yang dimana berhadapan langsung dengan klien atau konseli secara tatap muka ataupun secara daring gitu. Nah, teman-teman saya itu ada 3 orang yang biasanya dipanggil tuh. Yang pertama itu adalah Resti. Nah, Resti itu menjelaskan tentang drakor, seperti halnya teman-teman yang lain sebelumnya juga gitu, ada yang menceritakan drakor. Nah, drakor ini berjudul The Witch, di mana memang drakor yang selalu berkaitan dengan drama Korea gitu ya. Dan saya nggak begitu paham daripada alur cerita dari film The Witch itu. Yang jelas itu adalah salah satu series di mana itu series terlaris di drama Korea yang memang sebelumnya saya juga pernah menonton hanya sekilas gitu. Lalu ada Sita Umi Lailah yang menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW yang dulunya itu beliau juga ternyata selalu dicaci maki oleh seseorang yang dimana itu orang buta, dan Nabi Muhammad SAW itu selalu memberikan makanan setiap pagi ke orang buta itu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, orang buta tersebut tidak mengetahui bahwa yang selama itu mengasihi makan kepadanya itu adalah Nabi Muhammad gitu. Jadi orang buta itu selalu mengejek gitu ke Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad bersikap lembut dan juga sabar. Ternyata itu bisa berpengaruh kepada kehidupan kita sebagai manusia yang semestinya bisa mencontohi daripada yang Nabi Muhammad ajarkan gitu kepada kita. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah Noval. Noval itu menjelaskan tentang bagaimana peran aktivis kampus dalam organisasi gitu. Tentunya ini cukup menarik, di mana memang banyak organisasi di dalam kampus selain dari himpunan mahasiswa jurusan yang memang notabene itu menjadi langkah pertama menuju organisasi yang besar gitu. Dan apalagi di kampus kita UIN itu ada 2 organisasi besar yang memang menjadi dominasi gitu dalam kiprahnya mahasiswa dalam menggaungkan apa-apa yang memang bisa memiliki perubahan ke depannya gitu. Namun perlu saya garis bawahi, saya sendiri juga tidak mengikuti himpunan mahasiswa yang ada di kampus ataupun organisasi eksternal yang ada di sekitar lingkungan kampus. Namun saya mengikuti organisasi internal daripada Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di mana itu adalah organisasi yang saya pegang teguh. Dan memang menurut saya pribadi, ini mungkin perspektif saya, mohon maaf teman-teman, dalam organisasi kami itu ya tidak seperti halnya yang lainnya gitu, yang bisa kita lihat semestinya di luar sana gitu. Namun tidak bisa bahwa teman-teman berpendapat organisasi itu adalah organisasi mereka adalah organisasi yang terbaik gitu. Di mata organisatoris atau aktivis organisasi tersebut, organisasi yang mereka ikuti itu adalah organisasi yang baik gitu. Namun saya rasa organisasi itu bisa baik ketika memang memiliki dan juga memiliki dan juga melahirkan kader-kader yang memang progresif dan juga tidak hanya berorientasi hanya teoritis saja gitu. Tidak pragmatis gitu, tidak realistis dengan apa yang saat nanti itu mereka rasakan itu seperti apa, atau misalnya mereka jalan itu seperti apa gitu. Jadi tidak hanya berpikir secara kritis dan juga mengkritisi, namun ya realistisnya ternyata tidak seperti itu mereka itu. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi. Nah, selanjutnya
itu teman-teman dari kelompok gue itu menjelaskan bagaimana metode public speaking dan juga teknik dasar daripada public speaking ya, bukan public speaking. Nah, setidaknya yang pertama itu memang ada pengenalan public speaking. Nah, pengenalan public speaking ini adalah memberikan pemahaman bahwa public speaking ini bisa dilakukan dimanapun, oleh siapapun, dan ya kapanpun itu. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang berbau atau yang melibatkan dengan pembicaraan di depan umum, itu bisa dikatakan public speaking gitu. Jadi saya rasa metode public speaking itu adalah kita bisa memberikan pemahaman bahwa kepada audiens, public speaker berbicara kepada audiens itu adalah public speaking itu berbicara di depan umum, entah itu dimanapun yang memang sekiranya kita bisa menjelaskan apa-apa yang kita ketahui ataupun kita sampaikan gitu. Nah, yang kedua itu adalah tentunya dalam public speaking itu kita harus memiliki materi atau sumber atau wawasan. Nah, public speaking ini perlu digarisbawahi bahwa kita berbicara apa-apa itu tidak hanya sebatas spontan gitu, tapi kita harus memiliki dasar ataupun wawasan di belakangnya gitu. Kita tidak pernah ataupun kita tidak bisa mengatakan bahwa 1 tambah 1 itu adalah 2 gitu. Namun itu memiliki dasar bahwa memang pada dasarnya 1 sama 1 itu memang 2 gitu. Begitupun informasi yang lain gitu. Jadi kita harus memiliki materi yang memang sekiranya bisa kredibel ataupun dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah memiliki bahwa kita dalam penyampaian public speaking itu menggunakan presentasi. Mungkin di pertemuan sebelumnya yang saya sampaikan di dalam diskusi kelas, presentasi ini kita bisa lakukan kepada audiens menggunakan proyektor ataupun media-media yang sekiranya bisa memaparkan apa-apa yang disampaikan oleh public speaker kepada audiens gitu. Nah, presentasi ini adalah salah satu cara untuk memudahkan bagaimana audiens memahami apa yang disampaikan oleh public speaker gitu. Namun, dalam satu diskusi saya menanyakan bahwa mengapa presentasi yang disampaikan oleh public speaker dengan apa yang dilihat oleh audiens dalam presentasinya, misalnya di dalam PPT, itu tidak sinkron dengan apa yang disampaikan itu. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh public speaker juga setidaknya harus bisa mendasari apa-apa yang ada di PPT-nya itu gitu. Nah, selanjutnya itu adalah manajemen kecemasan. Tentunya seorang public speaking tidak bisa langsung ataupun tidak bisa terjun lapangan secara baik dan juga memang sesuai dengan apa yang audiens harapkan. Tentunya ada beberapa tahap yang memang memungkinkan mereka juga bisa cacat dalam penyampaiannya, stuck gitu dalam materinya, mereka tidak paham dan harus kemana jalannya dan sebagainya gitu, yang dimana itulah menjadi hambatan atau tantangan daripada public speaker itu. Nah, teknik kecemasan ini adalah mengatasi setidaknya ketika kita menyampaikan apa yang disampaikan itu sedikit melenceng, itu setidaknya kita bisa menjembatani bagaimana apa yang melenceng itu bisa diteruskan dengan yang sekiranya masih bisa nyambung gitu, meskipun kita tidak terlalu paham. Misal setidaknya teori apa yang kita pahami itu bisa tersampaikan kepada audiens gitu. Dan yang terakhir itu adalah interaksi dengan audiens. Nah, yang di pertemuan selanjutnya selain dari kontak mata, presentasi, dan gerak wajah dan sebagainya, tangan, itu juga menunjukkan bahwa kita bisa berinteraksi dengan audiens yang memungkinkan bagaimana audiens itu memahami bahwa mereka itu menyampaikan kepada kita itu dengan penuh pemahaman yang kuat gitu. Itu akan menimbulkan emosional yang tinggi gitu, dimana audiens dan public speaker itu serasa bahwa chemistry-nya itu terjalin dengan baik, dan dimana itu audiens akan merasakan oh iya ini materinya masuk, dan itu akan menambah wawasan yang sangat terbuka sekali gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan juga mohon maaf apabila saya selalu membuat video ini hampir mendekati deadline. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.